Sebuah cerita di masa 90-an dari sekolah tua yang udah berdiri lama, tapi katanya sekolah ini nggak pernah benar-benar sepi. Ceritanya ada sebuah sekolah di pinggir kota, sekolah tua yang dibangun sekitar tahun 70-an. Dan di tahun 90-an, gedung ini sudah mulai kelihatan tua banget. Gedungnya tinggi, catnya udah mengelupas, jendela-jendela besar dengan kaca yang retak. Gak banyak orang yang tahu sejarahnya, tapi rumor yang beredar, sekolah ini dulunya adalah rumah sakit zaman penjajahan. Beberapa bekas ruang perawatan masih dipakai jadi ruang kelas. Dan katanya pernah ada kejadian yang gak diungkapkan ke publik. Tahun 1995 ada sekumpulan anak SMA yang nekat nginep di sekolah itu buat bikin tugas kelompok. Malam itu cuaca mendung, hawa dingin mulai terasa menusuk meski masih awal malam. Mereka adalah Gita, Dindi, Rina, dan Andi. Semuanya anak-anak yang gak percaya sama cerita horor. Tapi malam itu mereka akan menyaksikan sendiri kebenaran dari mitos yang selama ini cuma jadi bahan cerita saat nongkrongan. Sekolah itu punya satu ruang paling terkenal, yaitu ruang biologi. Ruangan yang terletak jauh di ujung lorong, paling jauh dari kelas lain. Di masa 90-an, listrik sekolah gak sebagus sekarang. Jadi ruangan-ruangan di ujung-ujung itu seringkali remang. Lampu-lampunya berkedip-kedip, ya kalau gak, ya mati total. Nah, di situ mereka ngumpul buat ngerjain tugas. Didi yang paling nyantai bilang, "Udahlah, ini cuma sekolah biasa, gak usah paranoid." Tapi Gita yang lebih peka mulai merasakan ada yang gak beres. Dia kayak dengar suara langkah pelan tapi jelas banget dari arah luar ruangan. Lalu kita ngelihat ke arah jendela yang kaca-kacanya mulai merembun. Di luar sana cuma ada pohon besar dengan tertiup angin pelan. Tapi tunggu, di ujung sana, di bawah pohon, dia ngelihat sesuatu kayak barangan orang, tapi anehnya bayangan itu diam aja, gak bergerak sama sekali. Lihat deh, kata Gita sambil nunjuk ke arah jendela. Yang lain ngeliat, tapi Andi cuma ketawa. Paling cuma ilusi, Git. Kita kan udah capek. Tapi perasaan gak enak Gita makin kuat. Dia ngerasa dari luar sana ada yang ngeliatin mereka. Lalu beberapa menit berlalu, suasana makin gak karuan. Lampu ruangan mulai berkedip dan tiba-tiba pintu kelas kebuka sendiri. Gak ada angin, gak ada siapa-siapa. Rina langsung melotot. "Tunggu, siapa yang buka pintu?" Semua diam. Andi yang awalnya santai mulai kelihatan tegang. Mereka pelan-pelan nyamperin pintu. Tapi yang mereka temuin cuma koridor kosong. Bau aneh mulai tercium. Bau lembab, kayak bau ruangan yang udah lama gak kepake. Didi coba ngelawak buat ngeredain ketegangan, tapi jelas-jelas semua orang udah gak fokus. "Udahlah, ini cuma gedung tua. Kita lanjut aja ngerjain tugas," katanya sambil nyoba tetap cool. Tapi baru aja mereka balik duduk,
Tiba-tiba di luar ruangan ada suara yang keras. Brak! Itu merupakan suara meja jatuh yang diikuti dengan langkah cepat di lorong. Kali ini mereka gak bisa cuek lagi. Mereka bangun semua, keluar dari ruang kelas, dan ngerasa lorong itu jadi lebih panjang dari biasanya. Koridornya gelap, lampu di ujungnya mati, dan suara langkah yang berat dari ujung sana makin lama makin mendekat. "Lari!" teriak Adi. Mereka langsung kabur ke arah tangga. Tapi pas nyampai di lantai bawah, sesuatu bikin mereka berhenti. Ada sosok berdiri di ujung lorong, tinggi, pakai seragam putih yang kumal, dengan rambut panjang menjuntai. Muka sosok itu gak kelihatan jelas, tapi ada darah di bajunya. Dan perlahan-lahan sosok itu mulai mendekat dan mulai mendekat. Rina mulai menangis. "Itu apaan sih? Kita udah gak sanggup ngomong apa-apa." Mereka semua berbalik, berusaha nyari jalan keluar. Tapi entah gimana, pintu keluar tiba-tiba terkunci. Lalu mereka terjebak. Di saat mereka kebingungan, terdengar lagi suara langkah dari atas lantai. Kali ini suaranya seperti suara seret-seret, kayak ada yang ngeseret sesuatu. Mereka lihat ke arah tangga, dan di sana ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi, yaitu kursi roda tua yang bergerak sendiri turun dari lantai 2. "Andi, gue takut. Kita harus keluar dari sini," bisik Didi. Suaranya udah mulai gemeteran, tapi gak ada yang bisa mereka lakuin. Lorong makin gelap, suara napas berat makin jelas di belakang mereka. Tiba-tiba lampu koridor berkedip terang, dan sosok itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Mereka semua kaku. Udah gak bisa lari, gak bisa ngapa-ngapain. Sosok itu terus mendekat, hingga akhirnya satu persatu mereka pingsan. Besok paginya, mereka ditemukan penjaga sekolah dalam kondisi tak sadarkan diri di lorong. Mereka nggak pernah cerita detail tentang apa yang mereka alami, tapi yang jelas sejak malam itu mereka tidak pernah lagi berani ngejekin kaki di sekolah itu setelah gelap.